Nah, kenapa ya? Saya belum kebagian STB, saya mau beli STB, harganya mahal gitu. Dan kalau sudah amanat undang-undang berarti kan kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi segala konsekuensinya. Saya baca atau dengar itu yang harus diberikan itu jumlahnya sekitar 56 juta di tingkat nasional ya. Persoalan tidak mampu untuk menyewa itu akhirnya mereka tidak bisa siaran gitu. Dengan tidak bisa siaran kan berarti tidak ada balance informasi. Nanti kalau misalnya masing-masing sudah punya televisi, kan nanti akan menonjolkan potensi-potensi lokal itu ya. Nah itu yang memang nanti ke depan juga tentunya pemerintah daerah atau mengelola televisi itu juga harus di-upgrade nih manajemennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan podcastnya PKS Jawa Tengah. Di sini saya Rita Hidayati. Kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Tri Mulyantoro, anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah. Sobat PKS, ini di luar sana sedang rame tentang STB set top box. Booming STB yang tadi dulu awal harganya sepertinya cuma 100.000 Pak. Terakhir ini saya pantau di media sosial, kemarin ada yang posting udah antriannya panjang, harganya kalau mahal ya, 350.000 sudah naik ya. Terus beberapa WA story teman saya juga menawarkan ready STB dalam waktu beberapa hari lagi katanya. Jadi kayak semacam open PO gitu. Ini kan satu fenomena yang menarik di tengah masyarakat. Padahal sebenarnya ini merupakan efek dari kebijaksanaan pemerintah terhadap penyiaran. Bagaimana menurut Bapak fenomena masyarakat kita ini tentang STB, Pak? Terima kasih Mbak Rita. Alhamdulillah bisa silaturahmi lewat podcast PKS ya. PKS. Podcastnya PKS Jawa Tengah. Jadi sekarang ini kan kita lagi menikmati teknologi gitu ya. Kita berada dalam zaman teknologi digitalisasi. Dan dari adanya Undang-Undang 11 tahun 2020 itu tentang Cipta Kerja, itu ada salah satu pasal yaitu pasal tambahan, pasal 72 angka 58 itu mengatakan bahwa TV analog di Indonesia yang sudah kira-kira berumur 60 tahun Mbak Rita itu harus beralih ke TV digital yang kalau istilahnya itu analog switch off gitu ya. Jadi TV analog berhenti diganti dengan TV digital. Itu adalah amanat undang-undang. Dan kalau sudah amanat undang-undang berarti kan kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi segala konsekuensinya ya. Siarannya, kemudian masa berlakunya, kemudian termasuk sarana prasarananya itu. Dan kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sebetulnya 2 tahun setelah ditetapkan, yaitu tanggal 2 November harus sudah berlaku di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara. Tetapi kelihatannya kemarin bulan November juga belum bisa semuanya, baru kemudian diputuskan lagi diundur kalau nggak salah tanggal 2 Desember kemarin. Dan sekarang sebelum tanggal 2 Desember masih bisa TV analog masih bisa, tetapi setelah ini tanggal 2 Desember menurut pengamatan kami dan cerita-cerita dengan masyarakat sudah nggak bisa mengakses TV analog dan bisa beralih ke TV digital dengan cara membeli TV yang digital atau menambah alat yang namanya STB itu, set top box ya, set top box gitu. Dan menurut peraturan pemegang lisensi ya atau MUK TV digital itu harus memberikan STB itu kepada masyarakat
miskin di Indonesia. Masyarakat miskin di Indonesia yang kemarin saya baca atau dengar itu yang harus diberikan itu jumlahnya sekitar 56 juta di tingkat nasional ya. Di Jawa Tengah kalau penduduk miskin itu ya sekitar mungkin 4 sampai 5 jutaan itu. Tetapi kelihatannya sampai sekarang STB itu belum bisa terdistribusikan semuanya, Mbak Rita. Dan masyarakat miskin itu pada mengeluh, waduh saya udah nggak bisa melihat televisi nih gitu. Saya kebetulan di Banjarnegara, Kebumen dan Purbalingga, selama kami di daerah begitu, misalnya Kundapil, misalnya silaturahmi ke beberapa teman-teman masyarakat itu ya, salah satu yang dikeluhkan sekarang ini, nah kenapa ya saya belum kebagian STB, saya mau beli STB harganya mahal gitu. Nah, maka ini menjadi catatan kami agar kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah ya pemerintah mestinya harus lebih bertanggung jawab terhadap pelaksanaan di lapangan, termasuk distribusi STB itu yang dimiliki oleh pemegang lisensi atau pemegang MUK itu. Kalau nggak salah bisa saya sebutkan televisinya, boleh ya? Misalnya kalau nggak salah misalnya ada Trans TV, ada Indosiar, Metro TV, TVRI dan sebagainya. Itu mestinya segera mendistribusikan. Apakah sudah terdistribusikan semua atau belum? Tapi kalau melihat kenyataan di lapangan ternyata masih banyak keluhan di masyarakat. Sehingga kalau begitu kemungkinan belum terdistribusikan semuanya. Khususnya untuk masyarakat miskin ya Mbak Rita ya. Tapi kalau masyarakat yang mampu ya mungkin bisa membeli. Tetapi membeli pun ya sekarang harganya katanya tadi sudah lebih mahal ya, meningkat terus ya. Itu. Mahal dan barangnya tidak ada. Udah ada ya. Jadi sudah jadi barang mahal, barang langka ya. Barang langka. Ya ini menjadi catatan. Ya saya selaku wakil rakyat nanti akan coba menyampaikan hal ini kepada Kominfo Jawa Tengah untuk bisa mengawasi lebih masif lagi, lebih intensif lagi ya. Dan mungkin nanti pada saat rapat-rapat dengar pendapat atau apa juga mungkin akan kita tanyakan sejauh mana nih pelaksanaan ASO ini di Jawa Tengah begitu. Mudah-mudahan Kominfo punya datanya. Itu Mbak Rita. Ya. Di satu sisi Pak, dengan adanya fenomena masyarakat sampai ngantri mau beli STB di Plaza Simpang 5 ini kemarin yang saya lihat di medsos itu kan berarti sebenarnya masyarakat masih tetap mengandalkan lembaga penyiaran televisi ini sebagai salah satu media informasi yang mereka butuhkan. Iya, betul. Yang kita sangka bahwasanya ketika era digital, era smartphone itu merangsek ke dalam kehidupan masyarakat, ternyata televisi lembaga penyiar ini masih diminati dan masih masyarakat sampai rela mengantri seperti berarti masih dibutuhkan. Dengan fenomena seperti ini pasti banyak harapan-harapan bahwa selain kontennya berarti juga harus ada tuntutan supaya siaran hasil penyiarannya pun berkualitas dengan STB. Karena salah satu harapan bahwa digitalisasi ini kan gambarnya lebih bagus, lebih jelas, lebih jernih gitu ya. Kemudian gelombangnya lebih banyak channelnya, pilihannya. Itu apakah di Raperda penyiaran yang sedang dibahas di DPRD Jawa Tengah ini juga menyangkut tentang hal tersebut nantinya Pak? Ya. Jadi ini kan simultan itu ya. Ada aturan pemerintah berkaitan dengan pemberlakuan TV analog, TV digital itu dengan memberhentikan analog switch off itu. Kemudian di sisi yang lain kami di Komisi A itu juga lagi mencoba membuat raperda tentang penyiaran. Tetapi persoalannya sebetulnya undang-undang yang menjadi rujukan kita yaitu Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran itu
kan sudah masuk prolegnas, sudah akan direvisi. Tetapi setelah sekian tahun, kelihatannya sudah cukup lama itu, sudah menjadi prolegnas. Dan itu menurut, kalau tidak salah, selalu nomor 1 itu, revisi undang-undang penyiaran itu. Sampai sekarang belum ada informasi, ya, belum ada informasi. Sementara kita di daerah dituntut untuk ada kepastian tentang lembaga penyiaran lokal gitu misalnya. Tentang itu perkembangan teknologi digital gitu ya. Sehingga kita bersinisiatif teman-teman di Komisi A itu bagaimana bisa membuat raperda tentang penyiaran. Nah, itu murni inisiatif Komisi A, teman-teman Komisi A, dan kita berharap nanti banyak saran masukan dari masyarakat. Kami kemarin sudah membahas, sudah uji publik undang-undang pakar, sudah ngundang stakeholder, pelaku-pelaku lembaga penyiaran lokal ya, radio-radio di seluruh Jawa Tengah, dan kita juga sudah kunjungan meminta saran masukan ke mereka apa-apa yang perlu dibutuhkan oleh mereka itu agar nanti perda ini bisa efektif, efisien, bisa menjadi regulasi yang pas bagi pelaku di daerah, dan termasuk bagaimana kita bisa mensikapi tentang peralihan itu TV analog ke digital. Mudah-mudahan nanti saran-saran masukan dari stakeholder bisa kita masukkan dalam pasal-pasal di raperda itu. Dan ini kan prosesnya masih panjang ya, masih panjang. Jadi pada prinsipnya kami siap untuk memfasilitasi. Karena salah satu yang diharapkan oleh penyiaran lokal, misalnya televisi lokal ya, dengan adanya analog ini kan mereka merasa berat untuk menyewa siaran ya lewat digital itu. Kami beberapa kali ke lapangan itu, waduh, kami belum sanggup nih membayar sewa ke pemilik MUK itu gitu ya. Bisa sampai antara 24 sampai 30 jutaan. Sementara kemampuan kami ya kalau bisa menawar ya 5 jutaan gitu ya. Nah, ini kami ingin bagaimana misalnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mungkin bisa memfasilitasi itu. Misalnya kepada pemilik TV lokal misalnya ada subsidi atau apa gitu. Karena kami juga khawatir nih dengan beban yang semakin berat. Dengan TV digital ini kan nanti sudah mendunia ya. Pemilik TV itu bisa melihat seluruh channel yang ada, siarannya banyak, bisa sampai ke negara lain, suaranya jernih, bagus dan sebagainya. Kemudian TV lokal ini yang kita harapkan bisa mempertahankan budaya lokal, budaya daerah, dengan persoalan tidak mampu untuk menyewa itu, akhirnya mereka tidak bisa siaran gitu. Dengan tidak bisa siaran kan berarti tidak ada balance informasi. Informasinya dari Jakarta terus, dari mungkin dari luar negeri gitu. Masyarakat kan jadi, waduh, ini terrecoki dengan informasi-informasi yang Jakarta sentris mungkin begitu. Nah, kita ingin bagaimana TV lokal ini juga nanti bisa ikut berkiprah, bisa ikut memberikan informasi, memberikan pembelajaran kepada masyarakat lewat konten-konten lokal yang kita harapkan jangan sampai hilang gitu. Tapi dengan adanya seperti ini, saya secara pribadi dikeluhi oleh masyarakat jadi prihatin. Waduh, nanti kalau nggak bisa nyewa terus nggak bisa siaran, gimana nih nasibnya gitu. Iya gitu. Nah, maka mungkin nanti pada saat pembahasan raperda kami mungkin akan mencoba mengusulkan bagaimana agar pemerintah Provinsi Jawa Tengah bisa memfasilitasi, misalnya memfasilitasi televisi lokal untuk bisa misalnya menyewa, misalnya begitu ya, menyewa, fasilitasinya bisa apakah dengan subsidi atau dengan apa, nanti bahasa yang pas dan secara aturan perundang-undangan boleh. Gitu. Karena kita akan coba usulkan itu gitu Mbak Rita. Atau mungkin begini Pak, misalnya dari pemerintah kabupaten setempat untuk mengembangkan, mendorong pemkap untuk mengembangkan televisi lokal, kan mungkin nggak terlalu
berat ya Pak kalau untuk pemerintah yang ini, yang ada nggak, bisa nggak regulasinya dibuat seperti itu? Ya bisa saja. Makanya sekarang Jadi tiap pemkab tuh punya ya, TV gitu. ya itu kan ya misalnya di dapil kami Ya. ada Ratih TV ya. Ratih TV itu dari Kebumen. Kemudian dari Banyumas itu ada Banyumas TV gitu. Itu milik Pemda ya? Atau swasta juga? Kalau Ratih TV itu milik Pemda. Pemda. Ya. Kalau Banyumas TV kurang paham itu saya, apakah Pemda atau swasta ya? Swasta ya, gitu. Ini swasta itu. Jadi kayak LPPL ya, Lembaga Publik Penyiaran Lokal itu kan dulunya RSPD. Oh, iya. RSPD kan milik pemerintah daerah. Iya. Kemudian sekarang beralih nama jadi LPPL. Nah, LPPL kan berarti radio itu ya. Iya. Kan bisa juga dikembangkan nanti pemerintah daerah kalau misalnya memang punya dana, punya kepentingan yang lebih bagus, ingin mengembangkan teknologi dan sebagainya, kan bisa nanti misalnya mendirikan televisi gitu ya. Kalau misalnya saya dari Banjarnegara TV gitu misalnya kan bisa, atau Barat TV itu. Ya, itu nanti diharapkan raperda yang sedang kita susun tentang penyiaran ini kan menjadi payung hukum, dan mungkin nanti akan ada pasal mandatori ke kabupaten untuk bisa juga membuat perda tentang penyiaran. Nah, itu nanti akan berkelanjutan atau saling mensupport gitu ya. Nah, yang paling penting sebetulnya undang-undang penyiaran itu segera segera diselesaikan revisinya gitu ya. Sekarang kan masih berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2002 itu tentang penyiaran itu. Yang walaupun sudah masuk prolegnas tapi ternyata belum dibahas. Nah, itu kalau sudah kemudian Perda Penyiaran Provinsi Jawa Tengah dibahas selesai dan di dalamnya ada pasal mandatori misalnya, kemudian kabupaten kota juga membuat perda itu, wah nanti nyambung itu, Mbak. Gitu. Kan juga nantinya akan memancing kreativitas lokal untuk muncul di TV mereka. Ya, saya yakin nanti kalau misalnya masing-masing sudah punya televisi, kan nanti akan menonjolkan potensi-potensi lokal itu ya. Lah itu yang memang nanti ke depan juga tentunya pemerintah daerah atau mengelola televisi itu juga harus di-upgrade nih manajemennya, kemudian pengetahuannya, kemudian jiwa entrepreneurnya dan sebagainya juga harus di-upgrade terus ya, karena dengan seperti ini kan bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang besar, TV jaringan dan sebagainya, apalagi nanti banyak sekali alternatif pilihan kan, wah masyarakat itu yang sekarang sudah terrecoki dengan persoalan global itu, saya khawatir bahwa nanti potensi-potensi lokal atau kebudayaan daerah itu semakin hilang gitu. Keluhan di masyarakat mungkin apa aja nih Mbak tentang ini? Ya, tentang kalau Yang Mbak Rita rasakan begitu. Biar nanti kami jadi bahan kami untuk bisa diskusi nih. kalau saya sih memantau. Nah, kami kan sudah nggak produksi lagi karena bangkrut karena kasus pandemi dan sebagainya. Kami sekarang nggak bisa usaha apa-apa. Kami sudah mengusulkan bantuan, ternyata setelah diusulkan juga nggak turun-turun. Yang dapat ya itu lagi begitu. Dari harga 100 sampai sekarang 350.000 gitu. Mungkin ada yang tetap murah tetapi tidak ber-SNI misalnya, kan juga membahayakan. Ini juga harus dipantau nih oleh Kominfo ini. STB yang ber-SNI, STB yang tidak ber-SNI, dan termasuk yang paling penting distribusinya itu.